Masalah pendidikan di Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya, terutama di lingkungan sekolah dasar dan menengah serta perguruan tinggi, seringkali terkait dengan berbagai faktor yang dapat menyebabkan stres baik bagi siswa maupun guru atau dosen. Berikut adalah beberapa poin penting terkait masalah ini. Tingkat kompetisi yang tinggi, pendidikan seringkali dipandang sebagai pasar yang sangat kompetitif, terutama di institusi yang berprestasi tinggi atau di tempat-tempat yang memiliki standar akademik yang ketat. Siswa dan guru dapat merasa tertekan untuk mencapai hasil yang tinggi, baik dalam hal nilai, karya ilmiah, atau prestasi lainnya. Standar penilaian yang tidak fleksibel, sistem penilaian yang terlalu kaku atau tidak fleksibel dapat menyebabkan stres bagi siswa. Misalnya, penekanan yang berlebihan pada ujian standar atau kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan siswa dapat menghasilkan tekanan yang besar. Tuntutan waktu yang tinggi, kurikulum yang padat dan tuntutan waktu yang tinggi seringkali menjadi sumber stres bagi siswa dan guru. Siswa mungkin merasa sulit untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka dalam batas waktu yang ditentukan, sementara guru dapat merasa tertekan untuk menyelesaikan kurikulum yang luas dalam waktu yang terbatas. Masalah kesehatan mental, stres dalam lingkungan pendidikan juga dapat berdampak negatif pada kesehatan mental siswa dan guru. Beban kerja yang berat, tuntutan yang tinggi, dan kurangnya dukungan emosional dapat menyebabkan masalah seperti kecemasan, depresi, dan burnout. Kurangnya dukungan dan sumber daya, tidak adanya dukungan yang memadai dari pihak sekolah atau kampus, baik dalam hal bimbingan akademik maupun dukungan emosional, dapat meningkatkan tingkat stres di kalangan siswa dan guru. Kurangnya sumber daya juga dapat membuat sulit bagi mereka untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Tantangan teknologi. Perkembangan teknologi juga membawa tantangan tersendiri. Meskipun teknologi dapat meningkatkan aksesibilitas informasi, namun juga dapat menciptakan tekanan baru, seperti ketergantungan pada gadget, kesulitan memfilter informasi yang valid, dan tekanan untuk tetap terhubung secara online terus-menerus. Pergeseran dalam pembelajaran, pandemi COVID-19 telah mengakibatkan perubahan besar dalam cara pendidikan dilakukan, dengan banyaknya pembelajaran daring dan campuran. Hal ini dapat menciptakan stres tambahan baik bagi siswa maupun guru yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Masalah kebijakan dan administratif, kebijakan pendidikan yang kurang jelas atau administrasi yang tidak efisien juga dapat menjadi sumber stres. Guru mungkin merasa terbatas dalam kemampuan mereka untuk mengajar secara efektif, sementara siswa dapat merasa terhambat dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas. Tekanan dari lingkungan sosial, siswa juga sering menghadapi tekanan dari lingkungan sosial, seperti bullying, tekanan teman sebaya, atau ekspektasi keluarga. Hal ini dapat memengaruhi kesejahteraan emosional mereka dan menyebabkan tingkat stres yang tinggi. Dalam mengatasi masalah-masalah ini, penting bagi institusi pendidikan untuk memperhatikan kesejahteraan siswa dan guru, menyediakan dukungan yang memadai, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung, serta mempromosikan pola pembelajaran yang seimbang dan berkelanjutan. Kondisi-kondisi yang telah disebutkan sebelumnya dapat memiliki pengaruh yang signifikan pada fungsi kognitif baik pada siswa maupun guru. Ini dapat tercermin dalam berbagai cara, mulai dari stres yang meningkat hingga dampak langsung pada aktivitas otak dan kinerja kognitif. Stres dan kesejahteraan mental. Pengaruh pada siswa yang mengalami stres akibat tekanan akademik yang tinggi, tuntutan waktu, masalah sosial, atau masalah kesehatan mental dapat mengalami penurunan dalam fungsi kognitif mereka. Stres kronis dapat mengganggu kemampuan mereka untuk berkonsentrasi, mengingat informasi, dan memproses informasi dengan efisien. Pengaruh pada guru yang menghadapi tekanan kerja yang tinggi, beban tugas yang berlebihan, atau kurangnya dukungan dapat mengalami penurunan dalam kinerja kognitif mereka. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam perencanaan pelajaran, pengambilan keputusan, dan kemampuan untuk mengelola kelas dengan efektif. Tekanan akademik dan fokus kognitif. Pengaruh pada siswa, tekanan akademik yang berlebihan dan tuntutan yang tinggi dapat mengakibatkan stres yang mengganggu fokus kognitif siswa. Mereka mungkin merasa terbebani dengan banyaknya informasi yang harus dipelajari, ujian yang harus dihadapi, atau tugas yang harus diselesaikan, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemampuan mereka untuk memproses informasi dengan baik. Pengaruh pada guru yang merasa tertekan oleh tuntutan akademik yang tinggi atau beban kerja yang berlebihan juga dapat mengalami kesulitan dalam mempertahankan fokus kognitif.
Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk merencanakan dan menyampaikan materi pelajaran dengan jelas dan efektif. Masalah kesehatan mental dan fungsi otak. Pengaruh pada siswa yang mengalami masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, atau burnout dapat mengalami gangguan pada fungsi kognitif mereka. Misalnya, kecemasan yang kronis dapat mengganggu kemampuan mereka untuk berkonsentrasi dan mengingat informasi, sedangkan depresi dapat mengurangi motivasi belajar dan kemampuan berpikir secara positif. Pengaruh pada guru yang mengalami masalah kesehatan mental juga dapat mengalami penurunan dalam fungsi kognitif mereka. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam merencanakan pelajaran, memecahkan masalah, dan berinteraksi dengan siswa secara efektif. Teknologi dan pergeseran pembelajaran. Pengaruh pada siswa dan guru, perubahan dalam cara pembelajaran dilakukan, seperti penggunaan teknologi, pembelajaran daring, atau campuran antara pembelajaran daring dan tatap muka, dapat memengaruhi fungsi kognitif baik pada siswa maupun guru. Misalnya, ketergantungan yang berlebihan pada teknologi atau kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan pembelajaran dapat mengganggu kinerja kognitif. Bagian otak yang terdampak oleh kondisi-kondisi ini dapat bervariasi tergantung pada jenis stres atau tekanan yang dialami. Secara umum, stres kronis dapat memengaruhi area-area otak seperti korteks prefrontal terkait dengan fungsi eksekutif seperti perencanaan dan pengambilan keputusan, amigdala terkait dengan respons emosional dan stres, dan hipokampus terkait dengan memori dan pembelajaran. Akibatnya, bisa terjadi penurunan dalam kemampuan berpikir kritis, mengingat informasi, dan mengelola emosi.